dia nggak ketawa. Sampai di rumah, di toilet dia baru ingat tadi kata apa, dia ketawa sendiri. Itu tell me namanya, telat mikir. Tepuk tangan sekali, telat mikir. Amin semua? Udah mulai senyum. Cuma 50%. Karena Tuhan memberkati kita pun susah loh. Ada kadang-kadang kita yang tidak mau, ya kan? Pikiran kita negatif aja. Tak mungkin lah, tak bisa lah. Siapa lah saya, benar nggak? Ingat, kamu anak-anak Tuhan. Tepuk tangan sekali. Anak-anak Tuhan itu kalau Tuhan kaya, anaknya pasti kaya. Kalau Tuhannya hebat, anaknya pasti hebat. Kalau Tuhannya sehat, anaknya pasti sehat. Kalau Tuhannya luar biasa, anaknya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ingat tuh. Nah, tepuk tangan sampai tangannya merah aja, gak apa-apa, tepuk lagi lebih. Ya, biar gak ngantuk ya. Kalau kamu ngantuk, kamu tepuk tangan aja, tapi jangan tiba-tiba khotbah, kamu tell me, benar gak? Sendiri tepuk tangan ya. Amin ya. Kasih Tuhan. Saya hari ini khotbah kedua saya, judulnya adalah positive thinking. Berpikir secara positif. Apa yang kita pikirkan, itu kita dapatkan. Tergantung kita mau pikir yang positif atau negatif. Mau pikir kaya atau miskin. Mau pikir sehat atau sakit. Mau pikir ditolak atau diterima, kan gitu. Amin semua. Nah, pikiranmu, what you think equal what you get. Apa yang kita pikir, itu yang sama kita dapatin. Pikirkan besar, dapat besar. Pikir kecil, dapat kecil. Pikir cilik, dapat cilik. Tergantung. Tapi bukan berarti berpikir aja. Saya tadi khotbah pertama saya katakan sukses di dalam Tuhan. Jangan hanya berpikir, melakukannya, take action. Pakai kata-kata Nike, just do it. Maka Tuhan kasih duit. Just do it, lakukan. Tuhan tidak mau kita omong-omong aja. Tuhan tidak mau kita omong-omong, benar ya? Tuhan kita mau langsung laksanakan. Tuhan tidak suka orang yang gelarnya MBA, modal bacot aja. Tuhan mau kita take action, langsung lakukan. Sudah berdoa, lakukan. Kamu lakukan aja terus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Saya senang loh kalau Jumat daripada Tiberias yang ada di mall yang terbaik di Indonesia loh saat itu. Tepuk tangan dulu. Yang terbaik di Indonesia. Kamu ada di sini. Ingat loh, selalu kita bukan flexing hidupnya. Kalau kita bergaul dengan siapa, maka seperti itulah kita. Kita sering ke mall, bukan mewah-mewahan, ke gereja. Amin. Saya tadi pagi baru ngomong ini. Kalau kamu ke gereja di Indonesia, yang ada di Delipak ada 6 session. Kalau saya ngomong 6 session itu pasti 6 khotbah saya berbeda. Ya, nggak mungkin studio 1, studio 2 sampai studio 6 filmnya sama. Oke? Terima kasih. Itu dia. Nah, kekasih Tuhan, saya sangat percaya juga kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan lupa, kalau ke Tiberias, ke tempat ini senang sekali kita. Amin. AC dingin. Dulu di bawah underground dulu ya. Dulu di sana nggak usah sebut nama, nanti aku dimarah ya. Sana underground. Sini di upper ground, benar nggak? Di lantai 5 lagi, lewat lift, benar nggak? Tadi pagi saya baru ngomong. Memang makanan sini lebih mahal, oke? Tapi imanin aja, setiap minggu bisa makan di sini. Kalau mau dibilang mahal pun sebenarnya tidak. Coba bayangkan aja fasilitasnya, benar nggak? Kamu naik lift nggak bayar listrik? Kamu naik eskalator nggak bayar listrik? Yang kau injak lantai itu nggak dibersihin? Toilet kamu lihat wangi nggak dibersihin? Nggak usah bayar. Kan semua bayar. Jadi kalau kamu makan di sini bakmi 50.000, di luar 25.000, itu 25.000 fasilitas.
Kalau kamu rasa mahal, ya duduk dari pagi sampai malam. Tepuk tangan sekali. Kamu bisa pakai wifi, benar nggak? Setuju? Bisa jadi the best meeting point. Ketemu teman-teman melayani yang di mana-mana di sini bisa tempat banyak. Kalau kamu sewa ruang rapat berapa mahal? Murah itu 50.000, benar ya? Di total-total murah. Tapi minimal kekasih Tuhan bukan foya-foya. Ya, minimal membuat kita hidup lebih rapi. Ke toilet pun nggak sembarang lagi kan? Kalau dulu di tempat lama toiletnya belum masuk toiletnya sudah tahu toilet. Di sini kamu nggak tahu mana toilet. Ya, kenapa bersih gitu ya? Amin. Kalau kamu ke hotel bintang 5, kamu ke toilet itu rasanya ya basah majalah pun sampai habis akan di situ, benar ya? Ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Jadi saya belajar banyak ya, terutama dalam firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan kita dapat. Pikirkan tiap minggu aku sama keluarga makan di sini. Dapat itu. Amin. Pikirkan ya daripada minggu kemana-mana, dari mulai jam 9 pagi sampai jam 21 malam. Keren. Betul. Amin. Di Jakarta banyak loh, di Medan udah mulai. Jakarta kalau ada 9 ibadah, 9 loh ikut semua. Hebat loh. Pulangnya lebih dari pendeta. Pulangnya lebih dari pendeta loh. Benar ya? Dan sepanjang minggu ini kita balik-balik aja firman Tuhan yang disampaikan. Maka hidupmu luar biasa. Saya mau jemaat-jemaat yang ada ya di Medan ini sukses di Beres. Jangan pindah-pindah kalau udah sukses ya. Ini lagi diberkati nih. Indonesia lagi kebanjiran uang rupiah. Ya. Kamu jangan lupa ke Tiberias ya. Jangan sudah hebat sedikit, gak mau lagi Tiberias. Dulu katanya jelek, sekarang udah cantik. Siapa yang bilang ini jelek di sini? Kasih tahu saya. Saya cari orangnya, oke? Dia terbaik, tepuk tangan sekali lagi. Pengerja lagi imanin kalau bisa sampai tembus sampai ke ujung, benar ya? Bisa jadi besar sampai ke ujung. Saya dengar dari Ibu Intan aja, saya terharu loh. Itu iman. Amin. Kayak sekali ibadah itu bisa 900 orang. Kita di Bentos itu sekali ibadah 3.000 orang. Amin. Iman aja. Kalau imanmu besar, dapat yang besar. Mulai hari ini berpikirlah positif. Amin. Tak mungkin lah 7 turunan aku gak pernah sukses. Dia lupa dia turunan ke-8. Oke? Amin. Jangan lupa itu. Ya. Kalau dihitung-hitung itu kita bukan orang-orang kaya. Saya kemarin ngomong begini. Tolong ya jawab pertanyaan saya dosen loh. Oke? Jawaban A ya. Lebih baik jadi anak orang kaya dan kita miskin. A ya. B, kita adalah anak orang miskin tapi kita kaya. Pilih yang mana? Orang miskin tapi Tuhan kayakan kita. Sekali lagi ya, itu satu. 2 soal aja. Nggak lulus nomor 2 nggak gagal, oke? Jadi anak orang kaya tapi kita miskin. B, jadi orang miskin tapi kita kaya. Belum. Ada C lagi nih. Jadi anak orang kaya tapi kita lebih kaya. Pilih yang mana? Masa dulu semua. Oke, teman-teman saya. Sebenarnya ada yang saya mau gagalkan ini. Tepuk tangan sekali lebih banyak. Berarti kalau kita anak orang kaya, tapi lebih kaya kita. Amin. Kalau kamu anak orang miskin, tapi kamu kaya, itu hebat. Amin. Jangan salahkan orang tua. Ya sudah. Amin. Saya kan bisa melihat nih, nggak ada orang tuanya kaya. Saya tidak lihat. Tetapi kita harus kaya. Kaya di dalam Tuhan. Amin. Nah, pikiran seperti ini kan positif. Pikir
positif. Bapak kita di sorga kaya loh. Amin. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu kaya. Karena apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Bukan hanya kaya nanti kita kekal kaya, bukan. Di sini pun kaya. Kaya bukan berarti hanya materi. Kaya pergaulan, kaya dengan karakter yang baik, ya kan? Kaya teman yang banyak, kaya melayani Tuhan, itu kaya itu. Kaya tidak identik dengan uang loh. Orang itu salah. Kalau uang itu membuat orang kaya, benar, tapi bukan kaya itu karena uang. Oke? Amin ya. Tepuk tangan sekali lagi. Saya mau ya, Jemaat Medan itu pikirnya positif. Boleh nggak suaranya diangkat dikit, lebih tinggi dikit supaya saya nggak teriak-teriak. Karena sampai jam 7 saya masih khotbah loh. Tuh, jam 7 nanti kalau bisa datang lagi. Pasti aku lebih semangat daripada jam 10. Tepuk tangan sekali. Amin. Kenapa? Karena udah habis-habisan, udah gak ada lagi. Ini gak boleh habis-habisan, mesti harus sisain. Oke, mari kita baca. Ada firman Tuhan. Satu, ini ada 6-7, ini ada 4, kita lihat sama-sama ya. Poin ini penting, ya kasih Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu. Kolose dulu, ayat 3, pasal 3 ayat 2, sama-sama. Pikirkanlah. Yang mana? Yang di atas, bukan yang di bumi. Kau pikir di atas, kamu dapat itu yang di bumi. Jangan kau pikir di bumi, kamu dapat di atas, tidak. Pikirkan yang di atas dulu. Tuhan kita baik. Pikirkan yang di atas, Tuhan kita kaya. Pikirkan di atas, Tuhan kita pintar. Pikirkan di atas, Tuhan kita sehat. Maka itu akan terikat di bumi. Begitu juga di bumi kamu akan dapatkan. Bukan yang kamu lihat yang di bumi dulu, atas dulu. Kalau orang mengatakan kamu nggak pintar, atas saya pintar. Pintar kita. Amin semua. Amin. Ingat loh, saya tadi pagi katakan gini, anak-anak muda nggak ada yang bodoh sekarang. Kamu percaya? Dulu kita bodoh bukan karena bodoh, karena kurang informasi, karena kurang bacaan. Anak-anak sekarang hebat-hebat, kecil-kecil aja sudah bisa lakukan semua, oke? Benar ya? Kita ini dikasih handphone yang paling canggih, iPhone 17, hanya bisa WhatsApp, benar nggak? Jadi nggak bisa lagi, kasihan tuh handphone. Tangan sekali, kasihan tuh handphone, mahal-mahal yang pakai. Betul. Mohon maaf ya, anak kita sayang sama kita. Beli iPhone 17 yang terbaru, kasih ke kita, hanya bisa WA. Ada yang WA pun nggak bisa, hanya telepon dan SMS. Mana ada SMS lagi? Ya, zamannya sudah berbeda loh. Amin. Coba anak kamu, cucu kamu baru lahir, hanya 3 bulan, tangannya sudah bisa buka semua. Sampai game apa aja dia tahu 3 bulan loh. Hebat loh anak sekarang. Apalagi 3 tahun, ya kan? Dokter mata semua di seluruh Indonesia bingung. Kenapa mata anak-anak rusak semua? Bener loh. Saya di Jakarta, saya doain banyak anak-anak. Waduh, kacamatanya setebel batang botol. Main game. Udah main game, matanya nggak kedip. Capek itu mata. Setuju? Bungkuk semua. Tapi pinter-pinter. Mukanya kayak tengkorak, oke? Tepuk sekali lagi. Hati-hati. Apalagi sekarang tadi pagi saya katakan AI. Artificial Intelligence. Itu namanya AI sebenarnya. AI itu adalah kasih. Ya, sama-sama kasih. AI itu kasih. Love. AI. Bahasa Mandarin disebut AI. Kalau kamu senang sama orang, yang sudah punya istri jangan, yang sudah punya suami jangan, yang belum pernah jumpa yang satu, paling kamu ditabokin. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. AI itu kasih, tapi salah guna, AI itulah antikris.
Hati-hati. Masuk ke AI berarti antikris. Mana antikris? Itulah AI. Kalau I kasih beda. Amin. AI itulah sebentar lagi jadi antikris. Karena kamu tanya apapun dia bisa jawab. Pintar banget dia, benar? Amin. Nanti manusia itu juga rokoknya pakai AI semua. Maka banyak anak muda nggak mau milih. Kenapa? Ya, banyak loh. Di luar negeri orang sudah milih dengan AI yang pakai robot. Jangan, bodoh amat. Kenapa kau pilih dia? Gak bisa marah dia. Ya, sekarang wanita suka marah kalau ada jangan. Ya lah, kalau orang marah kita kasih kita loh. Setuju atau setuju? Amin semua? Kamu lihat ke depannya. AI itu akan menjurus antikris. Ya, hari ini terima dulu. Tetapi berdoa, berjaga-jaga, berdoa. Amin semua? Amin. Kamu lihat anak-anak muda sekarang, anak kecil sekarang sudah tidak dengar orang tua lagi loh. Lebih dengar kepada Google, benar nggak? Apalagi ke AI, kekasih Tuhan. AI apapun bisa. Kenapa aku gagal cinta sampai 19 kali dia kasih tahu? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kita tinggalkan ini dulu ya. Berpikirlah positif. Mari kita lihat kembali firman Tuhan. Pikirkanlah, kalau kamu di bawah itu bahaya. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Amin semua? Amin. Karena apa yang terikat di atas, terikat di bawah. Apa yang dilepaskan di bawah, dilepaskan ke atas. Itu firman kekasih Tuhan. Saya sangat percaya kalau kekasih Tuhan tidak perlu banyak firman. Firman yang ada seminggu itu kita baca terus, maka Tuhan akan beritakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui dan yang tidak kau pahami. Tepuk tangan sekali lagi. Pikiran positif yang kedua, saya balik ke Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan ini. Yuk sama-sama. Janganlah hendak kamu khawatir. Nah, kekhawatiran itu yang akan membungkukkan tulang, benar nggak? Kalau kau khawatir, kau bungkuk terus. Hati-hati loh. Banyak orang khawatir, jalannya nggak bisa tegak lagi. Kita jalan harus tegak. Amin. Khawatir membungkukkan tulang. Makin bungkuk, jalannya begini. Mulai hari ini di mall harus seperti di catwalk, jangan di mall. Amin semua? Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Kekhawatiran tidak akan menambah sasta saja. Kekhawatiran apapun kamu tidak akan dapat apapun. Kekhawatiran itu musuh kita. Kekhawatiran itu produknya setan. Ketakutan itu produknya setan. Kekhawatiran produknya setan. Kecemasan produknya setan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kita punya Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali. Amin. Jangan takut ya, kekasih Tuhan. Zaman sudah berubah. Saya katakan tadi berubah itu resiko. Kalau tidak berubah jauh lebih beresiko. Ingat kekasih Tuhan. Tapi jangan khawatir, kamu jangan takut ketinggalan. Mulai hari ini, kalau punya cucu dekat sama cucu lah. Belajar bagaimana menghidupkan handphone, oke? Bagaimana beli iCloud, oke? Kok opung punya iPhone hang. Belajar sama cucu, gak usah malu-malu. Amin. Kalau kamu tak belajar sama cucu, ingat 5 tahun mendatang cucumu gak mau dekat sama kamu. Ini opung gak pintar, oke? Tepuk tangan sekali lagi, ya, oke. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Kalau kamu bisa, ya komunikasi dengan dia, benar ya? Boleh main game? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Kau main game, dia main game. Kau tembak, dia tembak. Kamu kan enak. Cucunya jadi kompak, benar ya? Kadang-kadang yang baik itu kamu harus ikutin juga. Amin, tepuk tangan sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan apa? Di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendak kamu khawatir.
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada siapa? Tuhan, dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kalau kamu bersyukur, doamu dijawab. Kalau kamu bersuka cita, doamu dijawab. Amin. Tapi kalau kamu masih muka lama, muka Medan, gak dijawab. Muka Medan tahu gak? Cara senyum. Bener? Saya kemarin tiba di Medan, ya kita bawa mobil pelan-pelan, dibawa klakson di belakang, klakson kita. Nah, Medan gak sabar. Sabar sebentar kenapa? Ya kan? Amin. Kok sabar dengan kencang selisih 5 menit aja, tapi bahannya lebih banyak.